Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rostasya Maria, ini 120, 190, 109, dari TPB 31, Prodi Teknik Industri. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar PKS tentang C++ dan logaritma. Nah, di sini saya akan mengaplikasikan dua rumus, yaitu rumus matematika, perkalian matriks ordo 2 kali 2, dan rumus fisika, hukum Newton 2. Pertama, saya akan menjelaskan tentang flowchart untuk perkalian matriks ordo 2 kali 2. Di sini, pertama di sini kita akan mendeklarasikan integer baris 1, kolom 1, baris 2, dan kolom 2. Lalu kita akan mendeklarasikan IJN-nya. Lalu di sini akan ada output, di sini akan ada keluaran masukan baris matriks 1, lalu kita disuruh menginputkan baris satunya, begitu juga dengan kolom matriks 1, dan kita akan disuruh menginputkan kolom matriks 1. Lalu di sini kita akan mendeklarasikan kembali integer array data matrix baris 1 dikali kolom 1. Akan ada assign n sama dengan 0. Di sini ada if i sama dengan 0, baris 1 min 1, j sama kayak i, dan di sini akan ada output input matriks 1. Di sini kita akan disuruh untuk menginputkan data matriks n. Di sini ada assign n sama dengan n tambah 1. Lalu di sini akan ada outputnya. Lalu di sini juga ada output masukkan baris matriks 2. Lalu ada input baris 2, begitupun dengan kolom matriks 2. Lalu setelah kita menginputkan kolom matriks 2-nya, di sini akan kita disuruh untuk mendeklarasikan integer array data matriks 2, assign n sama dengan 0, ada i sama dengan 0, baris 2, min 1, sama seperti matriks 1, kita akan disuruh mengoutputkan input matriks 2 dengan assign n tambah 1. Nanti akan ada tampilannya. Lalu di sini ada if i sama dengan 0, size data matrix min 1. Terus di sini ada output data matrix i. Lalu di sini ada i ditambah 1, kolom 1 sama dengan 0. Lalu akan ada output. Ini akan menjadi koma untuk setiap angka. Setelah ada angka, akan ada koma. Akan ada output lagi. Di sini sama seperti yang di atas tadi untuk data matriks 1, ini untuk data matriks 2-nya. Nanti di sini akan tersusun rapi untuk nilai-nilai di setiap kolom dan baris pada data matriks 1 dan 2. Lalu di sini ada deklarasi integer array perkalian baris 1 dikali kolom 1. Ada integer A, B, total, cout perkalian. Ada assign total sama dengan 0, A sama dengan 0, B sama dengan 0, N sama dengan 0, cout perkalian sama dengan 0. Di sini akan menghasilkan untuk perkalian matriks 1 dan matriks 2-nya. Lalu akan ada output kalian. Di sini rumusnya, output. Dan setelah itu selesai. Nah, begitu sudah selesai, kita harus memastikan apakah data yang kita telah buat ini berjalan atau tidak. Kita akan run. Di sini kita masukkan untuk matriks pertama, barisnya saya akan masukkan 2, kolom matriks satunya juga 2, input matriks satunya, untuk matriks satunya 1, 2, 1, 2. Untuk matriks 2, barisnya ada 2, kolomnya juga saya bikin 2, input matriks 2-nya ada 1, saya bikin sama seperti matriks 1. Kalau sudah keluar seperti ini, berarti data yang kita buat itu berjalan dengan baik.
Oke, setelah di flowchart-nya, kita akan melihat untuk di C++-nya. Untuk di C++-nya, pertama include IOStream, using namespace seperti biasa, perkalian matriks, nanti ada integer main. Di sini kita akan mendeklarasikan variabel, integer baris, kolom, matriks 2 kali 2, matriks B 2 kali 2, jumlah dengan 0, hasil 2 kali 2. Seperti yang tadi di flowchart, hasilnya akan 2 kali 2 juga. Lalu di sini akan ada cout perkalian matriks, lalu kita disuruh masukkan jumlah baris, kita akan memasukkan jumlah kolom. Di sini juga ada if baris sama dengan kolom, matriks A I sama dengan 0, integer J sama dengan 0, J lebih kecil dari kolom sebelumnya. Lalu akan ada cout, masukkan elemen baris ke sekian, kolom ke sekian, lalu matriks, lalu akan ada keluaran in matriks A I dikali J. Lalu di sini ada cout n-line, di sini ada cout elemen matriks A, ada for integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari baris sebelumnya, ada for integer J sama dengan 0, di sini ada cout matriks IJ, cout n-line. Di sini ada lagi cout matriks B seperti yang di matriks sebelumnya yang sudah kita baca. Udah di sini matriks B, di sini elemen matriks B. Nanti kita akan di sini masukkan angka-angka yang kita mau untuk dihasilkan nanti. Ada for integer I sama dengan 0, for integer C jumlah sama dengan 0, for integer K sama dengan 0, jumlah sama dengan jumlah ditambah matriks A dikali matriks B. Baru di sini akan ada hasil perkalian matriksnya, dan hasilnya nanti tetap 2 kali 2. Nah, terakhir ada else, ada cout ordo matriks tidak sama. Kalau misalnya kita memasukkan matriks yang berordo beda, nanti akan ada keluaran matriks tidak sama. Nah, setelah kita selesai membuat datanya, kita akan mengcompile and run-nya. Di sini ada perintah perkalian matriks, masukkan jumlah matriks, kita masukkan seperti yang kita masukkan di flowchart tadi. Jumlah barisnya 2, jumlah kolomnya 2, elemen kolom pertamanya 1, yang keduanya 2, barisan 1, 2, itu pun dengan matriks B-nya. Kita masukkan sama seperti yang ada di flowchart-nya. Nah, di hasil sini, ini sudah muncul hasilnya setelah kita compile and run, setelah kita masukkan nilai yang sama dengan nilai yang kita masukkan pada flowchart sebelumnya. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan tentang fisika hukum Newton 2. Nah, pertama di sini kita mendeklarasikan string komponen, mendeklarasikan integer n, i. Lalu di sini ada output hukum Newton 2 fisika, rumus hukum Newton, yaitu F sama dengan M kali A untuk beberapa kali total pencarian. Nah, di sini kita akan menginputkan N, lalu mendeklarasikan real array Fn dan Mn, lalu mendeklarasikan real sum F, sum M, A, sum F sama dengan 0, sum M sama dengan 0, lalu mengoutputkan pilih nilai F atau M yang akan dihitung. Nah, kita akan masukkan komponennya F atau M nanti. Lalu jika kita memilih komponen F, nanti akan muncul output A,
dan kita menginputkan nilai A-nya. Lalu di sini ada output lagi, output nilai M. Lalu memasukkan inputan nilai M, I, ada assign FI sama dengan MI dikali A, sum M sama dengan sum F ditambah FI, sum F sama dengan sum M ditambah MI. Lalu di sini ada output hasilnya F sama dengan M kali A. Lalu ada output F di sini. Lalu jika kita masukkan komponen nilai M, nanti ada pilihan tidak tepat, akan ada output pilihan tidak tepat, dan output nilai A. Setelah output nilai A, kita akan memasukkan inputan nilai A. Di sini ada output F, ada input F. Di sini ada assign MI sama dengan FI dibagi A, sum F sama dengan sum F ditambah FI, itu seterusnya. Nah, terakhir di sini ada outputan data yang dihasilkan adalah ada outputan F total sama dengan sum F N, ada outputan F rata-rata, ada output M total, ada output M rata-rata. Nah, setelah itu kita akan merankan. Di sini ada perintah hukum Newton 2 fisika, rumus hukum Newton, yaitu F sama dengan M dikali A untuk beberapa kali total pencarian. Kita pilih satu kali saja. Lalu pilih nilai F atau M, kita pilih nilai F. Oke. Nilai A-nya kita masukkan 2. M satunya kita masukkan 1. Maka akan keluar seperti ini. Hasil F sama dengan M kali A, F sama dengan 2N. Data yang dihasilkan adalah F total sama dengan 2N, rata-rata 2N, M total 1, M rata-rata 1. Lalu kita coba untuk memasukkan nilai M. Satu kali percobaan. Masukkan nilai M. Masukkan nilai M, masukkan nilai A. Pilih 2 aja. F satunya kita pilih 1 aja, lalu akan ada hasil F total 1N, rata-rata 1N, M total 1 kg, rata 1 kg. Selanjutnya kita akan ke C++ untuk fisika hukum Newton 2. Ada include your stream using namespace. Di sini wajib kita tulis. Ada integer main, ada char komponen, integer n, cout. Dia akan ada keluaran hukum Newton 2 fisika. Ada cout lagi, hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M kali A. Ada cout lagi untuk beberapa kali pencarian. Ini seperti sama perintahnya akan keluar seperti yang di flowchart tadi. Lalu di sini ada perintah float, Fn, Mn, A, sum F sama dengan 0, sum M sama dengan 0. Lalu akan ada cout, pilih nilai F atau M yang akan dihitung seperti tadi. Ada Cn, ada sin, ada Cin. Kita akan masukkan nilai komponennya. Ada switch, ada perintah switch, case, F, cout A sama dengan berapa? For integer I sama dengan 0, I lebih kecil N, I plus plus. Nanti di sini. Oke, selanjutnya ada cout. Cout-nya nilai M. Setelah cout akan ada Cin, nilai N-nya. Lalu ada FI sama dengan M, I sum F sama dengan sum F ditambah FI. Ada sum F sama dengan sum M ditambah MI. Setelah itu, cout hasilnya, hasil yang angka yang telah kita masukin tadi, ada cout F sama dengan M kali A. Ada for integer I sama dengan 0. Lalu ada cout F sama dengan N. Lalu ada case N, cout A sama dengan bla 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 Cn. Lalu ada for integer I sama dengan 0, cout F sama dengan Cin Fi.
MI sama dengan MI per A, sum F plus sama dengan FI, sum N plus sama dengan NI. Ada break, ada default, out, pilihan tidak tepat. Lalu tadi akhirnya akan muncul keluaran out, data yang dihasilkan adalah bla bla bla, out F total, ada out F rata-rata, out M total, out M rata-rata, lalu kembali lagi, return. So, kita akan mengcompile and run-nya. Kita akan mengcompile and run. Di sini ada keluaran hukum Newton 2 fisika, rumus hukum Newton yaitu F sama dengan M kali A. Untuk berapa kali tetap pencarian, kita pilih 1. 1 kali, pilih nilai F atau M. Di sini pertama saya akan pilih nilai F, nilai A-nya bikin 1, M-nya 2, lalu akan ada keluaran seperti yang di flowchart sebelumnya, F sama dengan M kali A, F1 sama dengan 2 Newton. Data yang dihasilkan adalah F total 2 Newton, F rata-rata 2 Newton, M total 0 kg, M rata-rata 0 kg. Lalu kita mengcompile and run-nya lagi untuk memasukkan nilai M. Kita akan mengcompile and run untuk masukkan nilai M. Kita masukkan total pencarian 1 lagi, nilai M. Untuk pilihan F atau M yang akan dihitung, M, pilihan tidak tepat. Data yang dihasilkan F total 0, rata-rata 0, M total 0 kg, M rata-rata 0 kg. Oke, sekian tentang flowchart dan C++, tugas besar PKS. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih.